Puji nama Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya percaya sampai pada hari ini jemaat Tuhan senantiasa ada di dalam kelindungan Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu pada saat ini tidak ada alasan untuk kita tidak bersyukur kepada Tuhan. Sebab kita ada saat ini semua hanya karena anugerah Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sama-sama mau menaikkan pujian penyembahan kita hanya kepada Tuhan. Kita mau berikan korban kita yang terbaik hanya kepada Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus, rohmu yang hidup penuhiku Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Glory, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau baik. Haleluya. Glory, haleluya Yesus. Mari kita sama katakan rohmu yang hidup. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Glory, haleluya Yesus. Mari jemaat Tuhan kita sama-sama bangkit berdiri. Glory, haleluya. Rohmu yang kudus penuhiku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerahmu yang menyertaiku, yang menyertaiku, yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Ku buka hati, haleluya. Glory, haleluya. Berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu di altarmu, di altarmu, menyembahmu. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, kami datang menyembahmu Tuhan. Glory.
baik, Engkau baik bagi kami Tuhan. Haleluya, kasih-Mu besar. Haleluya, haleluya Yesus. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu di altar-Mu, di altar-Mu, menyembah-Mu di altar-Mu, altar-Mu, menyembah-Mu. Haleluya, haleluya. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Pada saat pagi hari ini Tuhan, kami mengucap syukur buat segala kebaikan dan anugerah di dalam kehidupan kami. Oh Tuhan, Kau begitu baik dan mengasihi kehidupan kami. Sampai pada saat ini Tuhan, kami boleh ada, semua itu karena kasih-Mu. Sungguh kami bersyukur Bapa, sebab kami memiliki Allah seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, buat pagi hari ini kami akan masuk di dalam ibadah. Kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Kami percaya Roh Kudus turut bekerja saat ini. Kami serahkan semuanya di dalam tangan kasih Tuhan. Amin. Kami percaya Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Segala kuasa yang bukan dari Engkau yang akan mengganggu jalannya ibadah kami, bersatu hati Tuhan, kami tolak, kami tengking hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami izinkan Roh Allah saja ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Kami akan buka ibadah kami alaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur pada saat pagi hari ini. Karena kita ada saat ini semua itu karena kasih Tuhan. Haleluya. Saya percaya di hari-hari ini dunia masih bergelora. Namun kita harus percaya bahwa di dalam Tuhan, kita anak-anak Tuhan tidak perlu khawatir. Sebab kita anak-anak Tuhan, kita diberi kuasa untuk melawan dunia ini. Sehingga kita menjadi umat-umat yang berkemenangan. Mari kita bersorak-sorai, kita bersuka cita. Kita menyatakan, ku diberi kuasa. Haleluya. Ku diberi kuasa dan raja mulia, menaklukkan musuh bawah kakiku. Pakai kuasa raja mulia,
terpujilah Engkau Raja. Sekali lagi katakan, takkan Tuhanku Engkau merisau hidupku, berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Haleluya Yesus. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Glory. Amin. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Sebagai umat-umat Tuhan, kita harus memiliki iman bahwa Tuhan memberikan kuasa kepada kita umat-umat percaya untuk bisa melawan dunia ini yang saat-saat ini sedang bergelora. Amin saudara. Amin. Mari tiba Haleluya. saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, siapkan hati kita. Biarkan firman itu masuk di dalam hati kita, tertanam dalam hati Haleluya, kita. haleluya. Dan firman itu terus memberikan kekuatan Haleluya, di dalam kehidupan kita. Terima Kita mau nyatakan pujian ini dengan penuh iman percaya. Terima kasih. Ku hidup karena percaya, karena janji Tuhan Terima setia. kasih, Tuhan. Glory, haleluya, haleluya Yesus. Kau baik. Glory, Haleluya. haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Glory, haleluya. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Haleluya. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Kita sama-sama nyatakan dengan iman. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Haleluya Yesus. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Oh, ku tidak akan menyerah. Benar Tuhan. Meski dalam kesesakan, seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Kita nyatakan sama-sama dengan penuh iman percaya. Haleluya Yesus. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya.
kami akan mengalami kemenangan di dalam Engkau ya Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya Yesus. Glory, haleluya. 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 Haleluya Yesus. Kau yang berkuasa Tuhan. Haleluya. Glory, glory Yesus. Terpujilah Kau Tuhan. Glory, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami ada saat ini semua karena kasih-Mu. Kami memiliki Allah yang besar. Kami percaya kami akan melewati dunia ini bersama dengan Engkau Tuhan. Glory, glory, haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita nyatakan dengan iman. Haleluya Yesus. Kita mau katakan aku punya Tuhan yang besar. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Glory, haleluya Yesus. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan. Dan sekali lagi mari kita sama-sama katakan aku punya Tuhan yang besar. Glory, haleluya. Mimbar selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Gembala. Haleluya Yesus. Yang telah berjanji Amin. Haleluya Yesus. sanggup Glory, haleluya. menggenapi Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Sekali lagi ku terima kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih. Amin Yesus. Glory, haleluya. Haleluya. Mari kita akan sama-sama berdoa untuk kita mendengar firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa di sorga, dalam nama Yesus kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Kami telah menaikkan pujian penyembahan kehadirat Tuhan. Biar semua itu berkenan di hati-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami bersama-sama diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Kami membuka hati kami, telinga rohani kami, untuk kami dapat mendengar firman-Mu. Terlebih kami mau melakukan kebenaran firman-Mu. Biar Roh Kudus berkarya dalam setiap kehidupan kami. Sehingga kami semua diberkati lewat firman-Mu pagi hari ini. Urapi hamba-Mu Bapa. Biar kami semua pagi hari ini bersama-sama diberkati. Terima kasih Tuhan. Kami akan sambut firman-Mu dengan segala kerendahan hati kami. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.
Puji nama Tuhan, Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, pada pagi hari ini selamat kita berjumpa kembali dalam cintanya Tuhan kita Yesus Kristus. Dan pagi hari ini kita bersama-sama diberkati lewat firman Allah. Nah, firman Tuhan pagi hari ini saya memberi satu tema, yang terakhir menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu menjadi yang terakhir. Saudara yang kasih Tuhan, ayat ini, firman Tuhan ini, saudara, untuk mengingatkan kepada kita supaya kita menjadi orang-orang percaya yang benar-benar tahu tujuan langkah kehidupan kita dalam iring Tuhan, dalam melayani Tuhan, saudara. Sehingga kita harus sampai pada ending, pada tujuan yang Tuhan mau. Puji Tuhan. Nah, saudara, kita akan bersama-sama untuk melihat di dalam Injil Matius pasal yang ke-20, ayat 1 hingga ayat yang ke-16. Ini ayat ini saudara menjelaskan tentang apa yang Yesus sampaikan, yaitu perumpamaan, saudara. Kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar ya, keluar dan mencari pekerja-pekerja. Soalnya yang kasih Tuhan, kita akan bersama-sama melihat dalam Matius pasal 20, ayat yang ke-1. Saya akan bacakan demikian, saudara. Adapun hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain yang menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu," dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandurnya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarlah upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Amin. Puji nama Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, kita akan bersama-sama memahami apa yang Yesus sampaikan, saudara, tentang perumpamaan ini. Tadi kita sudah membaca, saudara, ya, apa yang kita sudah perhatikan tadi di situ, maka kita akan melihat di situ siapakah pengikut-pengikut Yesus yang telah lebih dahulu masuk dan bekerja di kebun anggurnya. Nah, saudara, dan siapakah saudara yang pengikut Kristus ini yang terakhir masuk dan bekerja di kebun anggurnya Tuhan? Saudara yang kasih Tuhan, dan firman Tuhan tadi mengatakan, ya, di situ kita melihat ya, yang terakhir menjadi yang terdahulu. Yang terdahulu
menjadi yang terakhir. Saudara yang kasih Tuhan, artinya firman Tuhan mengatakan di sini bukan langkah awal yang Tuhan tentukan. Namun saudara adalah langkah yang terakhir. Nah saudara, mari kita akan simak bersama-sama firman Tuhan ini supaya kita sebagai orang-orang percaya dapat memahami tujuan kita dalam iring Tuhan, baik juga yang melayani Tuhan di kebun anggurnya Tuhan. Saudara, mari kita akan pahami tentang hal kerajaan sorga ini. Nah saudara, tadi kita sudah baca bahwa kerajaan sorga Yesus mengumpamakan, digambarkan seperti seorang tuan rumah yang mencari pekerja-pekerja yang akan dipekerjakan di kebun anggurnya. Nah saudara, lalu tuan itu mengadakan satu kesepakatan dulu sebelum pekerja-pekerja ini bekerja di kebun anggurnya. Nah saudara, ketika terjadi kesepakatan 1 hari 1 dinar. Nah saudara, maka disitulah pekerja-pekerja itu bekerja di kebun anggurnya. Nah saudara, kita perhatikan di sini. Tadi kita melihat bahwa Tuhan itu pagi-pagi benar telah mencari pekerja-pekerja untuk bekerja di kebun anggurnya. Nah saudara, kalau kita perhatikan, dimulai dari pagi-pagi itu dari jam 6 pagi. Ya. Nah saudara, ada yang mereka bekerja jam 6 pagi sudah masuk ke dalam saudara kebun anggurnya Tuhan itu. Lalu kita baca lagi saudara, maka mereka Tuhan ini keluar lagi dan mencari lagi. Lalu pada saat itu jam 9 pagi, maka saudara juga ada pekerja-pekerja jam 9 itu ditawarkan untuk bekerja masuk di kebun anggurnya. Nah saudara, sampai jam 12 siang juga, bahkan jam 3 sore. Nah saudara, di situ juga orang-orang dipanggil untuk bekerja di kebun anggurnya. Bahkan yang terakhir saudara, dikatakan tadi yang jam 5 sore. Saudara, kalau kita bisa perhatikan, ya, Tuhan ini kok dari yang ambil yang pagi sampai yang jam 5 sore pun masih diberi kesempatan untuk bekerja, saudara, di kebun anggurnya. Nah saudara, saudara bisa renungkan di situ, ya. Yang jam 5 sore juga saudara ditawarkan untuk masuk bekerja di kebun anggurnya. Saudara, kita perhatikan di situ. Setelah mulai masuk larut malam, ya, jam 6 sore, maka saudara Tuhan itu menyuruh, ya, memanggil mereka, dan mereka semua dipanggil karena mereka akan diberi upah daripada pekerjaan mereka, di mana mereka telah bekerja di kebun anggur Tuhan itu. Nah saudara yang kasih Tuhan, dan kita perhatikan saudara bahwa pekerja-pekerja yang bekerja di kebun anggurnya Tuhan itu 1 hari mendapat 1 dinar upahnya. Nah saudara, tapi kenapa di situ Tuhan itu saudara menyampaikan, ya, perumpamaan ini saudara disampaikan. Mengapa saudara? Tuhan Yesus berfirman, demikian orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Saudara, hal ini bisa terjadi, ya, di dalam kehidupan orang-orang percaya, yaitu kehidupan pengikut-pengikut Kristus, pelayan-pelayan Kristus, bahkan juga hamba-hamba Kristus. Saudara, ini yang kita harus pikirkan, saudara, kenapa Yesus menyampaikan terakhir dari perumpamaan ini bahwa yang terakhir akan menjadi yang terdahulu dan yang terdahulu menjadi yang terakhir. Coba kita akan renungkan saudara. Jangan sampai kita sebagai orang-orang percaya, sebagai pengikut-pengikut Kristus, sebagai pelayan-pelayan Kristus, bahkan sebagai hamba-hamba Kristus atau hamba Tuhan. Kita perlu pikirkan hal ini. Kenapa saudara?
ini sangat penting sekali. Dan kita akan bersama-sama untuk memahami dalam poin yang pertama, berbicara tentang kebun anggur. Saudara, kebun anggur ini digambarkan sebagai ladangnya Tuhan. Ya, ladangnya Tuhan artinya proyeknya Tuhan, yaitu gerejanya, gereja Tuhan, saudara. Nah, saudara, gereja Tuhan ini ya, baik secara lokal seperti di gereja kita ini, begitu juga saudara secara universal, keseluruhan gereja yang berada di dalam dunia ini. Nah, saudara yang kasih Tuhan, kita akan perhatikan tadi, ya, kebun anggur itu adalah berbicara tentang gerejanya Tuhan, yang terdiri dari jemaat Tuhan, yang mereka semua terpanggil untuk menjadi orang-orang percaya di dalam Kristus. Dan di dalam gereja itu semua, saudara, kita harus bekerja di dalamnya. Ya. Nah, saudara, kita perhatikan dalam poin yang pertama ini, tentang pekerja-pekerja tadi. Kenapa Tuhan ini mencari pekerja-pekerja untuk bekerja di kebun anggurnya? Saudara perhatikan, kata pekerja di sini itu menggunakan kata, bahasa aslinya itu menggunakan kata argetes. Nah, saudara, argetes ini artinya di situ adalah berbicara tentang pelaku. Ya. Nah, saudara, pelaku. Kita perhatikan dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-10. Dan kita lihat di sini tentang pelaku. Ya. Apa yang dimaksud tentang pelaku di sini? Efesus pasal 2 ayat 10. Coba dilihat. Ya, kita perhatikan saudara. Di situ dikatakan karena kita ini buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Nah, saudara, satu pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah. Sebelumnya ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, artinya saudara, Tuhan mau kita menjadi orang-orang percaya. Nah, saudara, yang Yesus inginkan supaya kita ini melakukan pekerjaan baik. Di dalam gereja Tuhan, seluruh jemaat Tuhan, semua, siapapun, semua bekerja di dalam gereja itu. Baik itu jemaat, baik itu pelayan Tuhan, baik itu hamba Tuhan. Semua Tuhan mau mengerjakan satu pekerjaan baik, yaitu menjadi pelaku firman Tuhan. Nah, saudara, jadi tujuan Tuhan, saudara dan saya berada dalam gerejanya, maka semua yang Tuhan mau kita harus melakukan pekerjaan baik. Coba kau saya renungkan. Kalau saya melakukan pekerjaan baik, si A melakukan pekerjaan baik, si B melakukan pekerjaan baik. Semua jemaat Tuhan melakukan pekerjaan yang baik. Siapa yang dipermuliakan? Tuhan. Amin. Ini saudara. Nah, saudara yang kasih Tuhan, jadi kita akan bersama-sama melihat ya, seluruh jemaat Tuhan. Yang Tuhan lihat adalah semua pribadi yang mau saudara menjadi pelaku firman. Ya. Kalau kita sebagai orang-orang percaya, siapapun kita ingin menjadi pelaku firman di dalam gerejanya, Tuhan katakan itu adalah perbuatan atau pekerjaan baik. Saudara yang kasih Tuhan, dan kita perhatikan di sini, saudara, bahwa pekerjaan baik ini harus benar-benar semua dikerjakan oleh jemaat Tuhan, oleh pelayan Tuhan, oleh hamba Tuhan. Yakobus 1 ayat yang ke-22. Ayat ini berkata begini, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman. Dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika demikian kamu menipu diri sendiri. Nah, saudara, tentunya Tuhan mau di dalam gerejanya, saudara, tidak ada
ya yang menjadi penipu-penipu diri sendiri. Kenapa? Karena orang yang tidak melakukan firman itu, Tuhan berkata, firman Tuhan berkata, dia sedang menipu dirinya sendiri. Itu sebabnya Tuhan mau supaya kita mendengar firman dan kita menjadi pelaku firman itu. Disitulah satu pekerjaan baik yang dikerjakan oleh orang-orang percaya di dalam gerejanya. Saudara yang kasih Tuhan, inilah satu pekerjaan rohani, pekerjaan yang mulia, pekerjaan yang mempermuliakan Tuhan, saudara. Betapa indah sekali kalau Tuhan melihat di dalam gerejanya, di dalam kebun anggurnya, maka semua di sana sedang melakukan perbuatan baik, yaitu melakukan kebenaran firman Tuhan. Puji nama Tuhan, saudara. Saudara tahu bahwa menjadi pelaku atau pekerjaan baik ini bukanlah sesuatu yang mudah. Ya, ini adalah merupakan satu pekerjaan yang benar-benar harus dilakukan dengan hati kita. Nah, saudara, itu yang Tuhan inginkan. Nah, saudara, berikutnya kita akan melihat ya, orang-orang yang belum masuk di dalam kebun anggurnya Tuhan. Maka saudara, Tuhan ini mencari lagi untuk menemukan orang-orang yang akan ditawarkan untuk masuk lagi ke dalam kebun anggurnya, bekerja di sana. Nah, saudara, dalam Matius pasal yang ke-20 tadi, ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-6, kita perhatikan di sana, saudara. Ya, kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula, dilihatnya ada lagi orang-orang lain yang menganggur di pasar. Ya, katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu. Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari? Kata mereka kepadanya, karena tidak ada yang mengupah kami. Nah, saudara kasih Tuhan, kita perhatikan. Di situ saudara, Tuhan menjumpai penganggur. Nah, saudara, bekerja dengan penganggur ini bertolak belakang. Tuhan tidak mau, saudara, penganggur. Ya. Pekerja-pekerja, saudara, adalah orang-orang yang Tuhan maukan, yang Tuhan mau. Ya, bukan orang penganggur. Di sini saudara, kata menganggur menggunakan kata argos. Argos itu saudara, yaitu orang yang menjalani hidupnya, yaitu hanya dengan sia-sia. Artinya dalam hidupnya yang dikerjakan itu hanya sia-sia, saudara. Nah, saudara, artinya orang yang bermalas-malas. Tidak ada hasil apapun yang dia bisa capai. Nah, saudara, jadi tidak ada sesuatu yang membuahkan hasil yang bisa ya, menjadi berkat kepada orang lain. Nah, saudara, di sini Tuhan melihat banyak penganggur. Itu sebabnya Tuhan tidak mau melihat penganggur. Tuhan mau mereka harus bekerja. Saudara dikasih Tuhan, kita perhatikan di sini. Orang-orang penganggur ini adalah orang-orang yang hidupnya itu percuma. Ya. Hidupnya itu saudara tidak berguna. Tidak berguna saudara, baik untuk dirinya sendiri pun tidak berguna. Apalagi untuk orang lain. Apalagi untuk Tuhan. Sama sekali tidak ada artinya. Saudara, ini yang Tuhan tidak mau. Tuhan mau saudara, ya, menawarkan satu pekerjaan di kebun anggurnya untuk menjadi ergates tadi, yaitu menjadi pelaku firman-Nya. Nah, saudara, itu sebabnya kita akan melihat lebih jauh di sini. Mereka ditawarkan dan mereka masuk tadi sampai yang jam 5 sore, mereka semua masuk bekerja di kebun anggurnya Tuhan itu. Saudara yang kasih Tuhan, inilah satu gambaran, saudara, bahwa ada orang-orang percaya
mungkin saudara sudah ikut Tuhan, saya sudah ikut Tuhan 50 tahun ya saya baru 25 tahun ikut Tuhan. Ada lagi, saya baru 15 tahun ikut Tuhan. Saya baru 10 tahun ikut Tuhan. Saya baru 5 tahun ikut Tuhan. Saya baru 1 tahun ikut Tuhan. Saudara ini perhatikan ya. Ada yang sudah 50 tahun iring Tuhan. Ada yang 25 tahun iring Tuhan. Bahkan baru 1 tahun iring Tuhan. Ya, ataupun yang melayani. Nah, saudara yang kasih Tuhan, jadi di sini semua bekerja di kebun anggurnya Tuhan. Semua bekerja. Orang-orang yang berada di dalam gereja Tuhan. Di dalam gereja Tuhan, semua jemaat Tuhan, pelayan Tuhan, hamba Tuhan semua bekerja untuk melayani Tuhan di gerejanya. Nah, saudara yang kasih Tuhan, lalu kita akan melihat hal yang berikut. Yaitu berbicara tentang upah yang disepakati. Nah, saudara, tadi upah yang disepakati itu adalah upahnya 1 dinar sehari. Nah, saudara, jadi tuan rumah ini telah memberikan satu kesepakatan, satu ketentuan. Nah, saudara, yang benar-benar disepakati oleh pekerja-pekerja yang akan bekerja di kebun anggurnya itu. Maka saudara, disepakati upahnya sedinar 1 hari. Nah, saudara yang kasih Tuhan, jadi saudara, kalau nanti Tuhan datang, Tuhan Yesus datang. Ada anak Tuhan tadi yang sudah 50 tahun ikut Tuhan. Ya, 25 tahun, 15 tahun, 10 tahun. Bahkan ada yang baru 1 tahun saudara ikut Tuhan. Melayani Tuhan. Nah, saudara, maka kita melihat upahnya semua 1 dinar. Apa yang dimaksud oleh Tuhan di sini saudara? Kita akan melihat dalam Wahyu pasal 22 ayat yang ke-12. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut apa saudara? Perbuatannya. Jadi Tuhan nanti akan datang. Yesus akan datang. Dia akan membawa upah saudara. Dan upahnya itu saudara akan diberikan. Dibalaskan semua. Kepada semua orang. Setiap orang. Sesuai dengan perbuatannya. Sesuai dengan ergatesnya tadi saudara. Sesuai dengan kita menjadi pelaku-pelaku firman. Jadi ukurannya adalah yang Tuhan akan beri upah itu adalah orang-orang yang melakukan firman Tuhan. Ergates, menjadi pelaku firman. Satu pekerjaan yang baik, pekerjaan mulia, satu pekerjaan yang memuliakan Tuhan. Sudah yang kasih Tuhan, jadi kita perhatikan Tuhan akan membalas kepada setiap orang menurut perbuatannya. Kata perbuatannya itu, di situ menggunakan kata bahasa aslinya, di situ dikatakan ergon. Nah, ergon itu adalah perbuatan yang benar. Ya, kalau orang melakukan perbuatan yang benar, saudara, itu artinya dia benar-benar melakukan satu perbuatan yang kudus juga. Ya, semua perbuatan benar. Coba saja saudara, kalau jemaat-jemaat Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, semua yang berada di dalam gereja Tuhan, semua menjadi, saudara, melakukan satu perbuatan yang benar. Wah, luar biasa itu gereja. Ya, luar biasa itu gereja, saudara. Coba saudara renungkan semua. Kalau saudara nggak usah jauh-jauh, dalam rumah tangga saudara. Dalam rumah tangga saudara. Suami melakukan yang benar, istri melakukan yang benar, anak-anak melakukan yang benar. Kira-kira senang tidak? Senang saudara. Pasti itu diberkati Tuhan. Karena Tuhan memberkati orang-orang benar. Sampai kepada anak cucunya pun diberkati oleh Tuhan. Karena apa? Karena perbuatan-perbuatan yang dilakukan menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Nah, saudara yang kasih Tuhan,
Dan kita akan melihat di sini, saudara, ya, berapa lama saudara dan saya menjadi pelaku firman di dalam gerejanya. Ini menjadi satu pertanyaan yang perlu kita pikirkan. Berapa lama saudara kita ikut Tuhan? Berapa lama kita melakukan firman Tuhan? Berapa lama kita tidak melakukan firman Tuhan? Nah saudara, di situ orang-orang yang melakukan firman Tuhan tentu ada buahnya. Amin. Tentu ada buahnya. Orang-orang yang melakukan firman Tuhan tentu kehidupan ada perubahan. Ada perubahan yang tadinya tidak baik menjadi baik, saudara. Ada perubahan yang tidak benar menjadi benar. Karena apa? Yang dilakukan benar, yang dilakukan baik, saudara. Artinya, saudara, firman Tuhan ini mengubah karakter hidup kita. Karakter hidup kita tadinya, saudara, karakter hidup yang tidak baik. Karakter kita ini buruk, karakter kita itu jahat, saudara. Lalu diubah ketika kita mau menjadi pelaku firman, melakukan kebenaran firman Tuhan. Maka saudara, di situ hati kita dibentuk. Hati kita dibentuk sehingga kita menjadi satu manusia baru. Ya, kita memiliki satu sifat-sifat Kristus. Nah, saudara kasih Tuhan, tentu sedemikian saudara ketika kita menjadi anak-anak Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Tentu kita akan memiliki karakter Kristus. Ini saudara, karena sekian lama kita menjadi anak-anak Tuhan, melakukan firman Tuhan. Nah saudara, mungkinkah masih ada sifat-sifat yang tidak baik? Ya, atau sifat-sifat lama saudara yang belum dibuang. Artinya masih kehidupan lama itu masih mewarnai dalam kehidupan. Dia iring Tuhan, dia melayani Tuhan, saudara. Sebab belum tentu, saudara. Orang yang sudah 50 tahun ikut Tuhan, orang yang sudah 25 tahun ikut Tuhan, mungkin 10 tahun ikut Tuhan. Belum tentu, saudara. Ya, mungkin juga dia baru setahun percaya kepada Yesus, tapi hidupnya dirubah. Hidupnya dia bertobat sungguh-sungguh. Dia terus melakukan firman, hidup baru, hidupnya diubahkan. Penuh dengan Roh Kudus dan seterusnya, saudara. Ada satu perubahan yang luar biasa. Walaupun dia baru 1 tahun. Saudara, semua Tuhan katakan tadi, upahnya sama. Ya, upahnya sama, saudara. Ya, Tuhan akan memberi upah yang sama. Nah, saudara dikasih Tuhan, kita akan bersama-sama melihat lebih jauh di sini. Kalau ada jemaat-jemaat Tuhan, saudara, pelayan-pelayan Tuhan atau hamba Tuhan, saudara, yang sudah sekian lama di dalam gereja Tuhan, maka saudara di sini perlu kita akan pikirkan, saudara, ya, supaya kita ini, saudara, jangan sampai nanti, ya, hidup kita ini, saudara, masih diwarnai dengan kehidupan yang lama. Saudara, bagian yang kedua berbicara tentang mengapa yang terakhir menjadi yang terdahulu dan yang terdahulu menjadi yang terakhir. Kita akan bersama-sama memahami ayat ini, saudara. Tadi kita sudah baca, ya. Ketika tuan rumah tadi, saudara, memanggil pekerja-pekerjanya untuk mereka diberi upah, ya, dan upah yang telah disepakati mereka bersama-sama, memberikan 1 dinar semua, saudara, semua mendapat 1 dinar. Baik kepada pekerja yang terdahulu masuk, sampai kepada pekerja yang terakhir masuk, yaitu yang jam 5 sore. Nah, saudara yang kasih Tuhan, saudara, ketika mereka sedang diberi upah, maka yang diberi upah pertama justru yang masuk jam 5 sore. Diberikan upah kok 1 dinar. Lalu saudara, mereka yang diberi upah, yang jam 5 sore diberi upah 1 dinar. Semua mereka yang masuk jam 5. Lalu saudara, mereka yang awal pertama masuk bekerja jam 6 pagi, mungkin yang jam 9. Mereka di situ protes.
ini Tuhan ini tidak adil. Tuhan ini tidak adil. Mengapa? Yang baru masuk jam 5, kau mendapat 1 dinar. Kami ini yang masuk jam 6 pagi, jam 9 pagi, kau mendapat upah yang sama. Nah, saudara, di situ terjadi ada satu kemarahan mereka, saudara. Mereka berkata seakan-akan ini tuannya tidak adil. Masa mereka yang bekerja 1 jam saja, jam 5 sampai jam 6, upahnya 1 dinar. Wah, mereka tidak terima, saudara. Supaya kasih Tuhan. Di sini kita melihat, ya, Yesus memberi satu pengajaran tentang kerajaan sorga. Saudara, anugerah Allah, keselamatan, tentang keselamatan yang harus dikerjakan. Nah, saudara, kita akan melihat dalam Filipi pasal 2 ayat 12. Ini, saudara, semua bekerja. Ya. Hai saudara-saudara yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Saudara, perhatikan ayat ini. Rasul Paulus menjelaskan, kamu senantiasa taat. Karena itu kerjakanlah, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Nah, saudara kasih Tuhan, ayat ini menjelaskan, saudara, ya, di mana sebagai orang-orang percaya, sebagai jemaat Tuhan. Nah, saudara, semua ergate, semua artinya menjadi pelaku-pelaku firman, mengerjakan keselamatan, mengerjakan perbuatan-perbuatan baik, mengerjakan kehidupan yang benar, mengerjakan imannya. Saudara, itu dikerjakan semua dengan takut dan gentar kepada Tuhan. Maka saudara, upahnya sama. Ya, upahnya sama, yaitu kerajaan sorga. Amin. Upahnya sama, semua kerajaan sorga. Itu yang Tuhan maksud. Nah, saudara, kita tadi melihat, ya, ada yang bersungut-sungut. Ya, kita lihat pada ayat yang ke-11. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada Tuhan itu. Katanya, mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam. Dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Saudara, mereka berkata, ya, di situ bersungut-sungut. Dan Tuhan itu tidak adil. Saudara, ternyata kalau kita melihat, kita jumpai di sini, dari pekerja-pekerja itu, saudara, Tuhan ini melihat ada yang bersungut-sungut, saudara. Ya, bersungut-sungut. Nah, saudara, itu sebabnya kalau kita sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, sampai sekarang ini kita masih suka diwarnai hidup dengan persungutan. Persungutan ini mengeluarkan satu perkataan-perkataan yang tidak baik. Ya, atau bisa juga perkataan-perkataan yang jahat, saudara. Itu sebabnya dalam Yakobus pasal 5 ayat 8 dan ayat 9 ini, ayat ini saudara mengingatkan, ya. Di dalam Yakobus pasal 5 ayat 8 ayat 9, di situ saudara dijelaskan surat Yakobus. Ya. Ayat 8. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Ayat ini mengingatkan saudara bahwa dikatakan tadi kedatangan Tuhan sudah dekat. Jangan sampai saudara kedatangan Tuhan sudah dekat ke hidup kita ini belum berubah, karakter kita, sifat-sifat kita yang tidak baik ini muncul. Ya. Saudara, persungutan terjadi, saudara. Ya. Dalam Filipi 2 ayat 14 dan ayat 15 ini lagi saudara, Rasul Paulus menjelaskan. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda.
sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Saudara, ini yang Rasul Paulus jelaskan. Ya, supaya kamu melakukan segala sesuatu, jangan bersungut-sungut dan jangan berbantah-bantah. Supaya kamu tidak beraib, kamu tidak bercela. Menanti kedatangan Tuhan ini, saudara, benar-benar karakter kita ini adalah merupakan satu karakter yang baik, karakter Kristus yang harus kita miliki. Tapi di sini, saudara, ternyata masih suka bersungut-sungut, masih suka tuding sana sini, menyalahkan sana sini. Saudara, ini sangat berbahaya. Ya, itu akan membuat hidup kita, firman Tuhan katakan, kita menjadi orang yang beraib, yang bercela, saudara, di hadapan Tuhan. Nah, saudara yang kasih Tuhan ini, jadi kita harus paham. Ya, itu sebabnya, saudara, firman Tuhan menjelaskan supaya kita jangan bersungut-sungut. Kembali tadi, saudara, kepada Matius, ya saudara, di situ juga dijumpai, ya, pada ayatnya yang ke-15. Ternyata di situ Tuhan itu berkata kepada mereka, tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Nah, saudara, Tuhan itu menjumpai pada pekerja-pekerja di situ yang tadi bersungut-sungut. Ternyata bukan saja bersungut-sungut, mereka ternyata juga iri hati, saudara. Ya, iri hati. Nah, iri hati ini, saudara, itu adalah sifat-sifat, saudara, dari setan. Ya. Kenapa, saudara? Ini jahat. Iri hati itu adalah, saudara, karakter iblis. Saudara tahu kenapa ada iblis? Yaitu Lucifer. Dia, saudara, pemimpin malaikat memuji Tuhan. Nah, saudara, sebelum dia menjadi iblis dicampakkan ke bumi, dia iri. Dalam kitab Yesaya, dia iri kepada Allah. Wah, Allah kok disanjung ya. Wah, senang dia ya, dipuji-puji. Aku juga mau. Aku mau. Ada 5 aku, dia katakan di situ. Iri, saudara. Itu sebabnya malaikat yang iri kepada Allah. Maka saudara, situ Allah tahu. Oh, ini malaikat ini iri kepada Allah, saudara. Maka malaikat ini, saudara, dicampakkan ke bumi. Jadilah iblis. Sifat iri itu sifatnya iblis, saudara. Itu dari setan. Dalam Yakobus pasal 3 ayat 14 sampai 16. Jadi saudara, hati-hati. Ya. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, jangan kamu megahkan diri, janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukan hikmat yang dari atas, tapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari siapa? Dari setan-setan. Nah, saudara, jadi kita melihat di sini, ya, kita mau belajar, saudara. Jangan kita memiliki sifat iblis, iri. Ya, kalau kita melihat ada orang lain lebih maju daripada kita, iri kita. Ya, ada orang yang lebih lagi dipakai, kita mulai iri. Sudah yang kasih Tuhan, ini sifat iblis. Kita boleh iri, boleh. Tapi iri ilahi atau cemburu ilahi, ini berbeda. Cemburu ilahi itu sangat beda. Melihat orang, wah dia kok lebih baik ya. Kok dia lebih maju rohaninya. Dia lebih setia ya. Iri kita. Saya ingin seperti itu. Nah, iri yang boleh. Ini boleh, saudara. Tapi kalau iri kita adalah iri yang sifat dari setan ini. Saudara, kita harus buang. Kita harus buang. Ya, jangan sampai itu bercokol di hati kita. Itu sifat-sifat yang tidak baik. Saudara, selama kita ikut Tuhan, biarpun kita sampai 50 tahun ikut Tuhan, tapi sifat-sifat ini masih ada dalam hidup kita. Itu sebabnya, saudara yang kasih Tuhan, kenapa Tuhan tadi berkata, yang terdahulu menjadi yang terakhir. Yang terakhir menjadi yang terdahulu. Itu sebabnya, saudara, mari kita mau belajar mengoreksi diri. Kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Dia akan memberi upah yang sama, saudara. Itu sebabnya, mari, saudara, jangan sampai kita ini, saudara, yang sudah benar-benar, saudara, ikut Tuhan sekian lama, tapi akhirnya, saudara, kita yang terdahulu menjadi yang terkemudian. Satu ayat yang saya akan baca sudah dalam Galatia pasal 3 ayat yang ketiga. Ayat ini berkata, saudara,
Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh. Maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Nah sudah termasuk iri hati tadi. Ya, sudah sungguh-sungguh ikut Tuhan, sudah penuh Roh Kudus, dan sudah melakukan firman Tuhan. Lalu saudara mulai muncul, ada roh-roh persungutan, roh iri hati. Ini saudara yang membuat Tuhan berkata, ya, yang terdahulu menjadi yang terakhir. Yang terakhir menjadi yang terdahulu. Mari saudara, kita mau tetap menjadi yang terdahulu. Ya, jangan menjadi yang terakhir saudara. Itu sebabnya pada saat kesempatan sore hari ini, kita rindu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Saya rindu diubah. Saya sekian tahun ikut Tuhan. Ternyata saya masih suka bersungut-sungut. Ternyata saya masih iri hati Tuhan. Oh Tuhan ampuni, ubahlah hati saya. Ubahlah Tuhan. Supaya saya tetap menjadi yang terdahulu. Haleluya, Tuhan memberkati. Mari Bapak Ibu, kita rindu pagi hari ini. Di hadapan hadirat Tuhan. Kita menyatakan hati kita kepada Tuhan. Tuhan, ubahlah hidupku, ubahlah sifatku, ubahlah karakterku Tuhan. Jangan sampai kedatangan Tuhan yang sudah semakin dekat, hidup saya masih diwarnai dengan karakter yang tidak baik. Tapi mari pada pagi hari ini, Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, Yesus mengasihi kita semua. Yesus akan beri upah, yaitu kerajaan yang kekal itu. Haleluya. Mari kita mau katakan kepada Tuhan, biarlah Roh Kudus berkarya dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Berkaryalah Roh Kudus di sini, berkaryalah dengan kuasa-Mu, berkaryalah Roh Kudus di sini, berkaryalah dengan kuasa-Mu, jamahlah kami, jamahlah kami. Jamahlah setiap hati, ubahlah kami jadi baru. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Oh, berkaryalah Roh Kudus di sini. Amin. Haleluya. Berkaryalah dengan kuasa-Mu, jamahlah kami, jamahlah setiap hati, ubahlah kami jadi baru. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Oh, ubahlah kami Bapa, bentuklah
kami Bapa. Jadikan kami sama berkatakan dengan sungguh-sungguh, ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa. Jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ya, ubahlah kami, lama-lamas, ya lama-lamas. Jadikan kami sama seperti sekali katakan, ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa. Jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Oh, ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa. Jadikan kami sama seperti ya malam. Mari sembah Dia, sembah dengan sungguh-sungguh, sembah dengan segenap hatimu. Labarasi ya rata pada laisi, ya rata kirias malam masih karamu Bapa malimas. Bala-bala-bala-bala-bala-mas, ya bala-bala-bala-mas. Ya masih kalawa-lawa samar maya sia. Ya lama-lama-sar, batala-bala-bala kita-lamas. Ya lama-samar batu dilakan, lawa-lama-lamasi. Ya lama-layasi, ya lama-bapa, oh Bapa. Ya lama-lama-lamas. Ya lama-lama-layasi, wala-lama-kan kama-lamas. Uman variasi kuria lawa-lama biasa. Oh Bapa, Bapa, oh Bapa, ubahlah, biarlah lama-lama-layas. Jadikan kami sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Biarlah lama-lama-layas, biarlah lama-lama-yasi. Katakan kepada Bapa, Bapa ampunilah Bapa. Sekian tahun saya ikut Tuhan, tapi hidup saya masih diwarnai dengan persungutan. Hidup ini diwarnai dengan iri hati. Tuhan ampuni, ubahkan hatiku. Biarlah malayas, biarlah malamas. Tuhan mau memberi upah, yaitu kerajaan sorga yang mulia. Haleluya. Jangan sampai kita yang terdahulu menjadi yang terakhir, dan orang yang terakhir menjadi yang terdahulu. Biar firman Tuhan boleh mengingatkan kepada kita semua bahwa kedatangan Tuhan sudah semakin mendekat. Biarlah kita rindu hidup kita dipulihkan dan diubahkan oleh Bapa, sehingga hidup kita berkenan di hati Bapa, menerima berkat upah kerajaan yang kekal itu. Mari kita katakan bersama-sama, ubahlah kami. Oh, ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa. Jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa. Jadikan kami sama seperti Yesus, lebih sungguh-sungguh. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa. Jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Lama-lama siralawas. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa. Jadikan kami sama seperti jadikan kami sama seperti Yesus. Jadikan kami sama seperti Yesus.
Laparatika lawala-wala-wala-masi. Ya rata balayaski ya lawala-wala-masi. Terima kasih Bapa. Terima kasih, kami bersyukur pagi hari ini. Lewat kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kepada kami. Kami semua adalah pekerja-pekerja yang berada di dalam gereja-Mu. Baik itu jemaat, baik itu pelayan Tuhan, baik itu hamba Tuhan. Semua sedang mengerjakan, yaitu pekerjaan yang baik, pekerjaan yang mulia, yaitu kami melakukan firman-Mu Bapa, melakukan kehendak-Mu Bapa. Biarlah kiranya kami terus mengerjakan dengan takut dan gentar. Kami sedang mengerjakan satu pekerjaan yang mulia, yaitu kebenaran firman Tuhan. Bapa, terima kasih. Jika di antara kami masih ada sifat-sifat yang buruk, sifat-sifat yang tidak baik, sifat-sifat yang bukan dari Engkau Bapa, Engkau mengampuni kami. Mengampuni kami Bapa. Bahkan Kau mengubah hidup kami, mengubah karakter kami. Jadikan kami sama seperti Yesus. Terima kasih Bapa. Kami percaya itu yang Engkau mau. Itu yang Engkau mau Bapa. Itu yang Kau kehendaki. Supaya kami terus hidup benar. Melakukan kebenaran firman-Mu. Sampai kedatangan Tuhan kali yang kedua. Dan Tuhan membawa upah itu untuk kami semua. Terima kasih Bapa di sorga. Berkati kehadiran sidang jemaat Tuhan. Berkati rumah tangga mereka. Berkati pekerjaan usaha ekonomi mereka. Tuhan memberkati semua. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan. Berkati semua yang sudah melayani akan pekerjaan-Mu. Biarlah Tuhan nama-Mu saja dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Berkatilah sebentar umat-umat-Mu akan kembali pulang. Kiranya penyertaan Tuhan menyertai mereka semua. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, kasih dan kecintaan dari Yesus Kristus, serta persekutuan, pimpinan, pertolongan, dan penghiburan dari Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian dari sekarang ini bahkan sampai Maranatha Tuhan datang. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan memberkati.